Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen kontrak pertemuan kedua, ya, di mana sejarah manajemen konstruksi dalam bidang konstruksi. Pertemuan ketiga, yaitu sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. Manajemen kontrak dalam bidang konstruksi memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi hukum dan metode konstruksi. Kontrak konstruksi menjadi dasar dalam mengatur hubungan antar pemilik proyek, kontraktor, dan subkontraktor dan pihak-pihak terkait untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, sebelum abad Masehi atau di pertengahan abad, yaitu pada zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi, kontrak konstruksi bangunan besar seperti piramida, kuil, dan stadion dilakukan dengan sistem perbudakan dan tenaga kerja upahan. Tidak ada kontrak tertulis dalam bentuk modern, tetapi terdapat perjanjian lisan antara pengusaha dan pekerja. Bukti awal tentang sistem pekerjaan ditentukan dalam catatan bangsa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Lanjut ke abad pertengahan, di abad 500 atau 1500 Masehi sampai 1500 Masehi, yaitu pembangunan katedral, benteng, dan jalan raya di Eropa didukung secara sistem guild atau serikat pekerja. Kontrak kerja mulai ditulis secara sederhana untuk mengatur sistem kerja para tukang batu, tukang kayu, dan arsitek. Feodalisme masih dominan, sehingga masih banyak proyek yang dikerjakan oleh pekerja yang terikat dengan tanah atau kerajaan. Selanjutnya, perkembangan kontrak konstruksi di era modern, yaitu standar dan regulasi awal munculnya revolusi industri meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur seperti jalur kereta api, jembatan, dan gedung industri. Kontrak berkembang dengan penggunaan istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Inggris memperkenalkan konsep design, bid, and build, di mana pemilik proyek menyusun desain sebelum mencari kontraktor untuk melaksanakan konstruksi. Selanjutnya kemunculan asosiasi profesi, yaitu Institute of Civil Engineer atau ICE di Inggris pada tahun 1818 mulai menetapkan standar kontrak untuk pekerjaan sipil. Di American Institute of Architects atau AIA di AS pada tahun 1857 mulai mengembangkan kontrak standar bagi arsitek dan kontraktor. Abad ke-20, kontrak modern dan regulasi. Pada Perang Dunia ke-1 dan ke-2 pada tahun 1914 sampai 1945, pembangunan fasilitas militer dan konstruksi pasca perang memerlukan sistem kontrak yang lebih kompleks. Pemerintah dunia menetapkan standar kontrak konstruksi yang lebih formal dengan klausul tentang harga, tenggat waktu, dan penelitian keterlambatan. Selanjutnya munculnya standarisasi kontrak konstruksi atau FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, pada tahun 1913, mulai mengembangkan standar kontrak konstruksi internasional. Kontrak berbasis lump sum dan unit price menjadi populer dalam proyek besar. Dan pada tahun era 1950 sampai 1990, yaitu komputerisasi dan manajemen proyek, yang dimana kontrak konstruksi semakin terdokumentasi dengan penggunaan komputer untuk membuat jadwal proyek dan estimasi biaya, yang dimana metode EPC atau Engineer Procurement and Construction dan turnkey kontrak mulai berkembang. Selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan waktu dan pokoknya terima kasih.